Iya, silakan. Salah. Masih menunggu salat Jumat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat Warahmatullahi wabarakatuh. malam Bapak Ibu semua yang berbahagia. Salam sejahtera semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertama dan utama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan pada kita semua untuk bertatap muka, untuk bersilaturahim lewat forum MGMP ini. Terutama MGMP khususnya adalah kimia, Kutai Kartanegara. Semoga silaturahim kita semua ini akan selalu terjaga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu peserta webinar. Jadi MGMP Kimia ini sebagai awal ya di PMM untuk mengadakan webinar. Ya, mudah-mudahan nanti kelanjutannya bisa lebih sering dan lebih meningkat lagi. Ini sebagai pemula. Jadi komunitas kita ini kimia baru masuk di PMM. Mungkin bulan kemarin baru kita baru sempat untuk mengadakan webinar. Dan pada kesempatan yang malam ini webinar MGMP Kimia Kutai Kartanegara ini di PMM diadakan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023. Dan kita mulai ini malam. Kita coba malam hari jam 8. Mungkin kelanjutannya bisa nanti kita rubah atau mana. Kalau memang ini jamnya tetap gini, ya kita teruskan saja. Bapak Ibu hadirin pendengar dan pemirsa semuanya, webinar ini nanti akan kita adakan dengan tema yaitu tentang analisis sesuai dengan informasinya ya, analisis ujian satuan pendidikan dengan menggunakan Microsoft Form. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Taufik selaku Mi Expert ya dari SMA 2 Semboja. Kemudian nanti ditambah dengan Ibu Ir ya, di atas PD dari SMA 2 10. Karena di web ini mungkin ada yang dari luar, jadi perlu kita kenalkan. Mungkin saya juga ada yang belum kenal ya. Jadi saya Muhammad Zainal AR atau Zainal Arifin dari SMA 2 Tenggarong Seberang. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu, itu nanti materi yang akan kita bahas di dalam kesempatan yang baik ini. Kemudian untuk info selanjutnya, kami mohon untuk disampaikan ke yang belum masuk di link komunitas. Ini kita lihat masih ada 20. Khususnya dari kimia itu ada sekitar 20-an yang sudah join. Anggota kita kimia itu sekitar 50. Mudah-mudahan yang lain bisa join. Ya, di link komunitas melalui PMM-nya masing-masing. Ya, yang diberi dari Kemendikbud itu ID belajar, jadi lewat situ aja. Untuk bergabung paling tidak sudah bergabung. Nanti setiap kegiatannya itu nanti bisa kita infokan melalui PMM. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin itu sekilas dari saya untuk memberitahu. Semoga kita selalu lebih berkembang lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Untuk itu marilah kita mulai acara ini kita dengan bacaan Bismillah. Selanjutnya kepada topik kita
memberikan atau menyampaikan materi malam hari. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua dan Ketua MGMP Kimia SMA Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Mohjena Arifin SPD. Saya Muhammad Taufik, anggota dari MGMP juga, kemudian Ibu Irianti juga anggota MGMP. Saya selaku trainer Microsoft di sini, dan Bu Irianti selaku guru penggerak angkatan 5, dan beliau nanti akan memulai duluan ya Bapak Ibu untuk sesi berbaginya pada malam hari ini dengan webinar perdana kita di PMM di MGMP Kimia SMA Kabupaten Kutai Kartanegara. Silakan Ibu Irianti SPD untuk memulainya. Terima kasih banyak Pak Taufik dan Pak Jainal. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama bisa bertatap maya ya sama Mbak Nelly, kemudian Bu Asna dan teman-teman yang lain. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bu Ina, Pak Taufik, Bu Sri Indah selaku sudah menjadi guru penggerak ya angkatan 5 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini Bu Nelly lagi pendidikan ya Ibu ya di angkatan 7. Masih di Lokakarya 2 kemarin ya Ibu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Lokakarya 2. Pengajar praktiknya Pak Andre Bu ya. Bu Kurnia saya. Oh Bu Kurnia saya kira. Bu Rina ada juga ini. Bu Rina adalah guru penggerak angkatan 2, seangkatan dengan saya kemarin di angkatan 2. Kemudian juga menjadi pengajar praktik di angkatan 5 bersama kemarin Bu Ina, Bu Sri Indah, Pak Taufik sama Bu Lili. Jadi alhamdulillah untuk Kutai Kartanegara sendiri untuk MGMP Kimia, alhamdulillah sepertinya yang bergabung di pendidikan guru penggerak itu paling banyak Pak Zainal untuk MGMP Kimia. Alhamdulillah sangat apresiatif sekali untuk guru-guru. Maka alangkah berbahagianya seandainya memang MGMP Kimia kita ini yang lebih bergerak lebih cepat untuk membangun komunitas-komunitas melalui Pak Jainal sebagai Ketua MGMP ini sudah mulai perdana ya webinar kita di PMM, dan ini menjadi awal yang baik buat kita untuk bisa membantu teman-teman dalam bergerak bersama. Untuk mengawali di malam hari ini materinya cukup ringkas kalau dari saya Pak Jainal, karena kita ini kan materi mengawali dulu, jadi hanya mungkin banyak bercerita mungkin bagaimana tentang guru penggerak, kemudian bagaimana analisis soal sebelum membuat soal. Jadi hanya pandangan umum saja dan gambaran umum. Saya izin share screen ya Bapak ya. Masih proses kali Bu, on proses. Masih on proses Mbak ini. Apa sudah terlihat? Masih belum. Belum. Sudah terlihat Bapak? Sudah. Oh iya. Malam hari ini berdasarkan petunjuk dan arahan dari Bapak Ketua MGMP kita, Bapak Muhammad Jainal, malam ini kita akan membawakan materi tentang analisis soal, di mana pemateri utamanya adalah Bapak Muhammad Taufik nanti, dan saya hanya untuk menambahkan di sesi awal. Perkenalkan, nama saya Irianti, seorang guru kimia seperti teman-teman di SMA Negeri 2 Sebulu kalau saya. Kemudian saya adalah guru penggerak di angkatan 2 di tahun 2021, kemudian di tahun 2022 kemarin saya menjadi pengajar praktik untuk angkatan 5. Untuk soal sendiri Bapak dan Ibu,
analisis soal ini pastinya kita tidak pernah lepas yang namanya dengan valid. Jadi sebuah soal dianggap menjadi sebuah hal yang baik, menjadi sesuatu yang perlu kita anggap sebagai sebuah hal yang bagus, itu adalah pastinya kita membuatnya menjadi sebuah soal yang valid. Nah, kevaliditan soal ini mungkin adalah sebuah hal yang mungkin dianggap terlalu rumit karena sesuatu hal yang perlu kita analisis. Tetapi walau bagaimanapun sebagai seorang guru, untuk membuat soal memang kita perlu dulu menganalisis validnya atau tidak, dan kita perlu memahami sebenarnya yang sudah kita lakukan kemarin ini, selama ini itu adalah sudah menganalisis atau tidak. Mungkin kita menganggap bahwa kita seorang guru nih kayaknya nih agak susah nih menganalisis soal valid atau tidak. Padahal mungkin saja kita sudah melakukan analisis soal tersebut tetapi secara tidak kita sadari. Nah, hal inilah yang akan kita bahas pada malam ini. Kemudian nanti Pak Taufik akan membahasnya melalui aplikasi yang sudah betul-betul diterapkan dengan benar-benar nantinya. Saya langsung dulu ke validan soal untuk materi dulu, masalah dengan guru penggerak dan lain. Nanti kita akan membahas nanti setelah hal ini. Jika ada teman-teman yang mungkin mau bertanya ke sana, insya Allah malam ini juga kita akan sharing informasi oleh saya dan beberapa teman-teman yang ada di sini. Yang pertama adalah tentang validitas soal. Soal yang sudah ditulis oleh guru yang seperti saya sampaikan tadi bahwa memang kita harus uji dulu ketepatannya. Nah, uji ketepatannya ini maksudnya adalah dalam istilah bahasa evaluasi atau bahasa assessment atau penilaian itu disebut sebagai valid atau tidaknya. Di mana validitas sendiri itu diartikan sebagai ketepatan alat ukur untuk mengukur apa sih yang hendak kita ukur. Kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, seorang pemotong rambut pasti menggunakan alat potong. Banyak sekali alat potong yang ada di sekitar kita, seperti silet, kemudian ada gunting, kemudian gergaji, dan pemotong-pemotong yang lainnya. Tetapi untuk mengetahui bahwa alat potong apa sih yang sesuai, maka diperlukanlah alat ukur atau alat potong yang sesuai. Maka tukang cukur pastilah akan memilih yang valid atau sesuai. Nah, inilah yang dimaksud dengan kevalidan, bahwa alat ukur yang kita gunakan ini sudah tepat tidak untuk mengukur apa yang hendak kita ukur. Jadi itu hal yang bisa kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian secara umum, uji validitas sendiri itu yang pertama kita lakukan adalah hal yang utama sebelum kita membuat soal atau kita membuat kisi-kisi soal, maka yang pertama kita lakukan namanya uji validitas logik atau teoritik. Jadi uji validitas logik atau teoritik ini merupakan uji validitas sementara. Jadi bukan hal yang memang kita betul-betul pegang, tetapi ini adalah uji yang kita lakukan sebelum kita membuat soal ataupun kisi-kisi. Kita membuat logik nggak? Atau secara teori seperti apa sih? Validitas logik itu sendiri meliputi dua hal. Yang pertama ada validitas construct atau construct validity dan validitas isi atau content validity. Jadi ada dua validitas logik ini, ada konstruksinya seperti apa, kemudian kontennya seperti apa. Nah, dua hal inilah yang akan saya jabarkan nanti secara umum di slide selanjutnya. Yang pertama adalah tentang validitas konstruksi maksudnya, adalah validitas untuk mengetahui ketepatan hasil ukur dengan sasarannya. Jadi soal atau alat ukur yang kita gunakan ini sudah tepat enggak dengan sasaran ukur yang akan kita gunakan. Teori ini dikemukakan oleh Cronbach dan Mills pada tahun 1955. Validitas ini mengukur pengertian-pengertian yang mengandung dalam materi yang diukurnya. Jadi definisi-definisinya seperti apa, materi-materi yang terkandung itu seperti apa. Maksud pengertian yang terkandung itu misalnya yang diukur itu apakah konsep hasil belajarnya, sikapnya, minat, motivasi, dan lain-lainnya itu harus terukur atau harus jelas. Contoh, karena kita ini menganalisis soal, judul malam ini adalah tentang soal satuan pendidikan, maka yang pastinya adalah yang kita ukur adalah hasil belajar siswa kita atau peserta didik kita.
hasil belajarnya apa sih yang diukur? Hasil belajar yang kita ukur adalah apa yang diperoleh oleh peserta didik kita selama proses pembelajaran pada kurun waktu tertentu. Pada konsep ujian satuan pendidikan dengan hasil belajar adalah kurun waktu atau proses belajar kita adalah kurun waktu selama peserta didik kita berada pada satuan pendidikan mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Berdasarkan uji fidelitas ini, maka akhirnya kita buatlah soal itu dari kelas 10 sampai kelas 12. Dalam hal ini, teman-teman sudah membuat namanya validitas konstruksi. Artinya kita sudah membuat nih dan menganalisis soal yang kita akan buat ini, konsepnya apa sih, pengertiannya apa sih, materi yang diukurnya apa sih. Ternyata konsepnya ini adalah hasil belajar. Secara definisi operasional, hasil belajar itu adalah berapa jumlah skor total yang diperoleh oleh peserta didik dalam membuat jawaban atau menjawab soal-soal yang ada. Artinya berapa banyak sih penguasaan materi mereka dalam menjawab soal-soal yang mereka kerjakan atau yang kita berikan. Jadi itulah pengertian dari hasil belajar atau konsep dari validitas konstruksi. Artinya bahwa sasaran ukur kita ini apa sih? Ternyata sasaran ukur kita ini adalah hasil belajar. Kemudian yang kedua adalah tentang validitas isi. Validitas isi ini berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian ini untuk mengukur isi yang seharusnya. Jadi sanggup enggak alat penilaian ini untuk mengukur isi yang seharusnya? Artinya, alat ukur ini mampu mengungkapkan isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya, kita ingin membuat kisi-kisi soal, maka kita harus mengukur nih, kedalaman materi apa sih yang harus kita berikan. Berarti kalau kita mau mengukur kedalaman materi atau konsep atau variabel yang hendak diukur, pasti teman-teman semua sebelum membuat soal dan kisi-kisi akan melakukan analisis. Secara teori yang kita lakukan adalah analisis kurikulum dan analisis buku pelajaran. Kita selama ini mengkonsepkan atau membuat soal-soal seperti ini secara tak langsung, ternyata kita melakukan validitas. Artinya apa yang kita lakukan selama ini sudah menggunakan uji valid. Kita melakukan namanya uji validitas isi, karena kita pasti menganalisis kurikulum. Apa sih maksud analisis kurikulum itu? Analisis kurikulum itu kita melihat materi-materi atau sub pokok bahasan yang ada pada kurikulum ini. Saat ini untuk kelas 12 kita masih menggunakan kurikulum 2013. Otomatis kita analisisnya berdasarkan kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran kimia. Kalau analisis buku pelajaran, otomatis kita menganalisis pokok-pokok bahasan yang ada pada materi hasil untuk menilai hasil belajar tadi. Hasil belajar tadi kan yang kita ingin nilai kan dari kelas 10 sampai kelas 12. Otomatis kita semua akan menganalisis konten atau isinya berdasarkan jumlah pokok bahasan dari kelas 10 sampai kelas 12. Bagaimana sih cara menganalisisnya? Cara menganalisisnya adalah dengan menentukan bobot soalnya. Berapa sih proporsi soal yang akan diberikan kepada peserta didik kita? Pada umumnya, untuk membuat bobot soal itu biasanya para guru menggunakan alokasi waktu. Jadi, jumlah soal yang banyak berdasarkan jumlah alokasi waktu yang terbanyak. Atau kalau mereka membuat analisis buku pelajaran, maka biasanya menggunakan halaman misalnya pokok bahasan ikatan kimia. Jumlah halamannya lebih sedikit daripada pokok bahasan metode ilmiah misalnya. Maka jumlah soal ikatan kimia itu akan lebih banyak daripada soal dari metode ilmiah. Seperti itu kalau untuk menganalisis bobot soal. Nah, untuk ujian satuan pendidikan sendiri, untuk analisis bobot soalnya, kita sudah persentasekan bahwa untuk soal kelas 10 itu 10%, kemudian soal kelas 11-nya itu 15%, dan soal kelas 12-nya 25%. Jika jumlah soal kita 40, maka jumlah soal kelas 10 itu 8, kemudian jumlah soal kelas 11 itu ada 12, dan jumlah soal kelas 12 itu ada 20 soal, sehingga berjumlah 40 soal. Secara tak langsung ternyata kita sudah membuat yang namanya uji validitas isi. Kita bisa menentukan bobot soal berapa sih yang akan kita gunakan untuk membuat soal. Dari analisis ini, baik dari konstruksinya maupun dari isinya, kita akhirnya sudah bisa membuat soal atau kisi-kisi soal.
Selain analisis kurikulum, validitas isi ini kita gunakan juga dengan cara menelaah soal. Biasanya telaah soal yang kita lakukan itu kita lakukan secara bersama-sama. Biasanya kita akan bertanya kepada rekan sejawat kita, kepada senior-senior kita, atau praktisi-praktisi pendidikan yang berhubungan dengan mata pelajaran atau soal yang akan kita berikan. Untuk kita sendiri, karena hubungannya dengan kimia, maka telaah soal yang kita lakukan adalah kita bersama-sama dengan teman-teman yang sesuai profesi kita, guru mata pelajaran Sekute Kartanegara yang membuat dan berkumpul bersama membuat kisi-kisi soal. Jadi latar belakangnya sebenarnya kenapa sih kisi-kisi soal itu harus kita buat bersama-sama? Karena ini adalah menyangkut dengan validitas isinya. Kita ingin isi dari soal yang kita berikan itu valid. Dari mana hasil validnya? Karena kita sudah melakukan telaah soal. Teman-teman yang sudah berkumpul bersama di MGMP, kemudian bersama-sama menelaah soal, maka itulah yang disebut sebagai memvalidkan isinya. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa kevaliditan ini masih bersifat sementara. Karena yang kita akan lakukan valid dan tidaknya secara benar-benar adalah setelah soal itu diberikan kepada siswa kita. Nah, ini yang akan dibahas oleh Pak Taufik nantinya. Setelah soal ini diberikan, berapa banyak sih siswa kita atau peserta didik kita yang menjawab benar? Berapa banyak sih soal ini dijawab optionnya A, B, C, D, E-nya? Maka itulah akan membuat perbedaan-perbedaan yang akan bisa melihat bahwa soal ini adalah soal yang bersifat hot atau medium atau low. Jadi soal-soal ini dilihat dari setelah soal itu diberikan atau diuji cobakan. Teman-teman juga pasti mengingat pada saat kita kuliah yang SPD ya, yang berada pada saat pendidikan, bahwa pada saat kita kuliah dulu kita membuat soal, kemudian kita uji pada saat kita PPL atau pada saat kita ke sekolah-sekolah, itu biasanya kita uji lagi soalnya nih, kita uji lagi dengan kevalidannya atau tidak. Nah, inilah yang akan membedakan soal-soal kita ini, soal yang sulitkah atau mudah atau yang masih sedang. Kemudian apakah daya bedanya ada, kemudian pengecohnya itu benar enggak, itu valid atau tidak. Karena kita biasanya pada saat membuat option itu ada satu yang bisa kita gunakan sebagai pengecoh. Berapa banyak tingkatannya dan sebagainya. Dan ini sesuatu hal yang perlu kita telaah. Alhamdulillah teknologi kita semakin canggih sehingga kita tidak usah lagi menganalisis satu persatu. Kita tinggal memasukkan jawabannya ke dalam sebuah aplikasi, kemudian muncullah semuanya dan kita tinggal bahas saja satu persatu. Nah, itu adalah telaah soal setelah soal tersebut dibagikan kepada peserta didik. Nah, kalau yang saya bahas ini adalah telaah soal sementara, di mana kita belum memberikan soal itu kepada peserta didik, tetapi kita berkumpul bersama untuk menelaah atau menganalisis butir soal yang sudah kita buat atau yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Telaah terhadap butir soal tersebut secara kualitatif itu ada 3 hal. Yang pertama adalah segi materinya, sudah berkaitan dengan substansi keilmuannya yang ditanyakan dalam soal atau bagaimana tingkat kemampuannya sudah sesuai dengan soal. Sehingga pada saat pembuatan kisi-kisi itu biasanya ada level-level kognitifnya berdasarkan materinya dengan tingkat kemampuannya dan lain sebagainya. Dan itu pun biasanya kita sepakati bersama-sama di forum MGMP bahwa soal ini kita membuatnya soal dengan level kognitif yang mana, soal yang ini dengan level kognitif yang mana. Sehingga dari kesepakatan itulah kita akan membuat soal-soalnya sesuai dengan yang kita sudah sepakati. Kemudian yang kedua, yang kita telah setelah segi materi adalah tentang konstruksinya, yang berkaitan dengan teknis penulisan soal. Teman-teman yang pernah menjadi penulis soal secara nasional ini sangat ahli sekali di bidang konstruksi atau teknik penulisan soal. Biasanya dalam menulis soal itu ada stimulusnya dulu. Jadi tidak langsung soal. Jadi soal-soal yang berbobot itu tidak langsung pengertian ini adalah. Jadi tidak seperti itu. Jadi ada stimulus dulu. Dari stimulus itu kemudian kita berikan soal. Apa? Jadi biasanya ada kaidah-kaidah bagaimana menulis soal yang baik dan bagaimana soal-soal yang tidak seharusnya. Dan ini perlu pembahasan yang lebih besar lagi dan mungkin teman-teman yang pernah menjadi penulis soal nasional nanti bisa berbagi di forum ini
di webinar kita di PMM. Karena ini memang perlu kita kuasai bersama sebagai seorang guru, sehingga dalam membuat soal nanti tidak serta-merta kita buat, tetapi benar-benar kita sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, itu adalah tentang editorial atau bahasanya. Ini berkaitan dengan keseluruhan format dan keajegan editorial dari soal yang satu ke soal yang lain. Jadi biasanya dalam sebuah soal itu, soal nomor 1 itu akan berhubungan dengan soal nomor 5. Sehingga jawabannya ini kayak berhubungan. Dan soal seperti ini biasanya dilarang. Karena pada saat soal nomor 1 ini ada jawabannya dengan soal nomor 5 pun itu berhubungan jawabannya, itu mirip dengan satu soal. Sehingga anak-anak atau peserta didik kita menjawab itu akan bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Biasanya untuk kaidah penulisan soal biasanya dilarang hal yang seperti itu. Kemudian untuk bahasa sendiri seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk validitas isi kita selain analisis kurikulum dan buku pelajaran tadi atau subpokok bahasan tadi, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita berkonsultasi dengan orang-orang yang berhubungan dengan materi kita atau ahli atau pakar dari soal yang kita berikan. Maka tidak salah apabila teman-teman setelah membuat soal ini bisa berbagi atau bisa sharing kepada rekan guru bahasa Indonesia yang ada di sekolah untuk melihat apakah bahasa yang sudah digunakan sudah sesuai dengan kaidah atau tidak. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa guru-guru kimia yang ada di sini atau teman-teman yang hadir di webinar ini adalah orang-orang yang sudah paham tentang bagaimana editorial atau bahasa dalam membuat ejaan atau bahasa yang benar. Maka kalau misalnya tidak menguasai, maka perlu kita bekerja sama bersama dengan guru bahasa Indonesia. Dan ini sangat erat kaitannya teman-teman bagaimana di pendidikan guru penggerak kita dibawa untuk bisa berkolaborasi. Jadi di pendidikan guru penggerak sendiri itu yang saya dapatkan adalah bagaimana kolaborasi itu sangat kuat di sana, bagaimana kita bisa benar-benar bersama-sama saling memberi sharing satu sama lain dengan tidak membuat diri kita itu merasa bahwa kita sudah melakukan hal yang benar-benar bagus. Karena ternyata kita mampu dipahamkan dari dalam, semua orang itu punya potensi, dan semua orang itu bisa kita ajak sharing. Dan yang paling penting adalah pada saat sharing itu adalah bagaimana kita bisa berjiwa besar untuk menerima hal tersebut. Sehingga ada namanya refleksi atau umpan balik yang akan diberikan, dan dari umpan balik itulah yang membuat kita semakin bisa menerima kelebihan dan kekurangan, kemudian kita bisa memperbaiki diri ke depannya. Karena dari refleksi yang diberikan itu adalah refleksi yang membangun, umpan balik yang membangun, yang bisa kita terima dengan baik. Nah, mungkin dari editorial atau bahasa ini bisa kita terapkan bersama-sama, di mana kita bersama-sama dengan guru yang ada di sekolah, baik itu yang semapel maupun yang tidak dengan kita, tetapi kita bisa berbaur bersama, saling sharing, benar enggak soal saya ini dan lain sebagainya. Karena tidak semua MGMP membuat soal secara berbarengan, tetapi ada beberapa MGMP, mungkin bukan hanya di Kukar, tapi di beberapa tempat yang lain juga bersepakat hanya membuat kisi-kisi soal. Sehingga dari kisi-kisi soal kemudian diterjemahkan oleh masing-masing guru di sekolahnya untuk membuat soalnya. Nah, dari situ perlulah kerjasama yang baik dari teman-teman yang ada di sekolah, sehingga soal yang diberikan ke anak-anak kita memang sudah tervalid dengan baik, dan selain itu ada kolaborasi di antara guru mata pelajaran. Mungkin itu Pak materi dari saya secara umum, karena secara khususnya nanti tentang valid tidaknya pada saat kita berikan kepada siswa akan dilanjutkan oleh Pak Taufik. Jadi saya hanya memberikan gambaran umum seperti apa sih dan latar belakang apa sih yang kita buat kemarin pada saat kita berkumpul bersama di MGMP. Bahwa yang kita lakukan bersama itu bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban kita karena itu adalah arahan dari dinas, tetapi benar-benar yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah soal yang valid, baik secara konstruksi maupun secara isi, sehingga soal yang kita berikan kepada peserta didik kita bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
Mungkin itu dulu Pak, supaya waktunya juga lebih fleksibel Waktunya nanti juga karena lebih Pak. fleksibel nanti karena Pak. Terima kasih Pak. Itu saja Terima dari kasih Pak. saya. Itu saja Mohon dari maaf saya. jika ada penyampaian dalam Penyampaian dalam saya akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenal suaranya Pak. Ya, nah, tes. Oh ya, alhamdulillah Bu Ir, materi tentang analisis soal ini yang sudah disampaikan ya. Jadi kita lebih banyak berpengalaman lagi sehingga nanti kita bisa mencoba semuanya. Kemudian untuk lebih lanjutnya kami persilakan Pak Taufik tentang Microsoft Form-nya. Jadi bagaimana analisis nanti kita masukkan ke Microsoft Form-nya. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Ketua MGMP kita ya, Bapak Jenal Arifin dan Ibu Irianti yang luar biasa mengingatkan kembali saya berkaitan dengan analisis soal ya sebelum disebarkan ya, dengan validitasnya tadi yang sangat luar biasa ya. Kadang kita juga seorang guru terlupa hal tersebut ya gitu. Baik, di sini saya mencontohkan salah satu aplikasi yang memudahkan kita dalam analisis soal, yaitu dengan Microsoft Form. Karena di sini kita akan membutuhkan apalagi yang saat ini menggunakan ujian online ya Bapak Ibu ya. Jadi Microsoft Form ini sangat bagus sekali buat kita lakukan hal tersebut ya, supaya nanti hasil yang didapat anak-anak tinggal kita masukkan ke dalam aplikasi Excel-nya Bapak Ibu ya gitu ya, sehingga kita tidak menginput lagi satu persatu jawaban anak-anak A, B, C, D dan seterusnya pilihan mereka gitu ya. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu ya. Bentar, saya share screen dulu. Baik Bapak Ibu, di sini sebagai analisis ya ujian sekolah atau ujian satu pendidikan dengan Microsoft Form ya. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik SPD MPD dari SMA Negeri 2 Samboja, Kota Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ya. Nah, salam kenal guru kimia se-Indonesia dan salam kenal Bapak Guru, Ibu hebat ya. Nah, untuk mulai Microsoft Form, Bapak Ibu bisa mengakses melalui Microsoft 365 atau office.com, yang kemudian adalah kita sign in ya di sini ya. Nah, ini bagi yang belum bisa membuat ya dengan akun Microsoftnya. Bagi yang sudah punya, yang mengikuti guru inovatif ya, biasanya akun Microsoft Indonesia itu yang dibagikan secara gratis, guru inovatif, ataupun akun MGMP juga ada. Kemudian akun sekolah juga, apabila sekolah dan MGMP-nya mendeploy akun Office 365 nya ya dengan website sekolahnya atau website MGMP-nya. Kemudian di sini untuk mulai Microsoft Form, Bapak Ibu nanti kita praktekkan. Di sini nanti adalah pada titik 9 di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, titik 9 sini akan
terlihat tampilan daripada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Outlook, ini sama persis seperti email ya, Gmail dan lain sebagainya. Kemudian OneDrive, ini sama seperti Google Drive Bapak Ibu. Nah, untuk OneDrive yang deploy Office 365 ya, nah itu adalah OneDrive-nya 1 terabyte Bapak Ibu atau 1000 GB Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau kita membuat akun Microsoft biasa itu hanya 5 GB. Kemudian Word online, Excel online, PowerPoint online, OneNote, SharePoint, Teams Bapak Ibu, ini seperti Google Classroom Bapak Ibu, kemudian Sway dan POM. Nah, ini di sini. Ini untuk Office online-nya Bapak Ibu. Nah, bagi kita guru Bapak Ibu ya. Nah, bagi kita guru Bapak Ibu, kita dapat tawaran dari Microsoft ya, Inovatif Indonesia ya, untuk membeli akunnya yang bisa diinstal di desktop kita Bapak Ibu ya. Jadi di sini satu laptop satu akun Bapak Ibu. Nah, dengan selama 6 tahun Bapak Ibu. Ini satu kali pembayaran 574.000 ya, belum termasuk PPN ya Bapak Ibu ya. Nah, itu di dalamnya ada Minecraft Education Edition Bapak Ibu ya, bisa kita gunakan. Kemudian kita bisa install Office di dalam desktop kita, jadi Office 365 dan lain sebagainya. Hanya bedanya kalau ini bisa diinstal di desktop kita. Kalau Office 365 yang biasa yang dibagikan gratis oleh Microsoft itu hanya berbasis online Bapak Ibu, seperti akun guru inovatif, akun SCID ya kan, sekolah ataupun MGMP. Nah, itu juga. Nah, ataupun yang kita mau berlangganan hanya dalam 1 tahun Bapak Ibu. Nah, itu di sini 147.300 ya Bapak Ibu, untuk kita langganan 1 tahun 1 perangkat Bapak Ibu ya. Nah, ini juga termasuk dalamnya adalah aktivasi Windows. Jadi kalau Windows kita belum diaktifasi maka otomatis teraktivasi. Kemudian Minecraft-nya juga teraktivasi ya. Nah, kemudian homepage daripada Microsoft POM Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada, ketika kita sudah masuk nanti ada kuis, ada survei, kemudian All My POM Bapak Ibu di sini ya. Nah, nanti akan terlihat berapa banyak POM yang sudah kita buat Bapak Ibu. Kemudian quick import. Nah, sekarang ada fitur terbaru dari Microsoft ya, yaitu dari Microsoft POM, yaitu impor cepat ya Bapak Ibu. Nah, di situ kita bisa menggunakan PDF ataupun menggunakan file Word kita Bapak Ibu. Jadi otomatis akan tersusun otomatis secara baik ya. Ya, walaupun terkadang masih ada yang perlu kita perbaiki. Setidaknya kita tidak copy paste satu persatu ya Bapak Ibu di Microsoft POM kita. Nah, ini adalah beberapa pilihan yang diberikan oleh Microsoft berkaitan dengan POM-nya, yaitu adalah pilihan ganda seperti biasa, kemudian teks esai, kemudian rating Bapak Ibu ya, biasanya kalau kita buat jempol ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal ya. Kemudian ranking urutan ya, linked, upload file, net promoter score, dan section ataupun bagian ya. Nah, kemudian di sini ada titik 3 yang di sini adalah tambahannya ya, super option, opsi acaknya, drop down Bapak Ibu untuk yang ke bawah, matematika, subtitle, dan penambahkan pencabangan. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian gaya Bapak Ibu atau style. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan style yang diberikan dari POM-nya ya. Yang di sini bisa berbagai, atau mau lihat lagi maka kita pilih see more style Bapak Ibu. Kemudian untuk supaya bisa diakses oleh semua ya, maka kita pilih
anyone can respond. Jadi semua orang bisa merespon form kita ya Bapak Ibu. Kemudian link ya, linknya ini kita bisa copy. Kalau mau diperpendek kita centang dulu certain link, baru kemudian di copy linknya ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Nah kemudian pada titik 3 di ujung nanti itu ada pilihan kolaborasi dan duplikasi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin berkolaborasi dalam membuat soal nanti ya gitu ya, misalkan ada 40 soal gitu, misalkan Bapak Ibu pilihan ganda gitu ya. Nah misalkan ada beberapa guru di sana di sekolahannya, misalkan ada 2 guru, maka bisa berkolaborasi ya, 20-20 ya, secara bersamaan mengerjakan soal tersebut, maka otomatis akan bertambah ya Bapak Ibu ya. Nah jadi bisa bertambah, secara otomatis bertambah gitu. Jadi misalkan saya misalkan Pak Topik mengerjakan soal pertama gitu ya. Nah ketika Ibu Fatma misalkan mengerjakan di saat yang sama gitu ya, maka ketika saya sudah selesai nomor 1, maka Ibu Fatma akan lanjut ke nomor 2, padahal di sana bersamaan mengerjakannya. Seperti itu Bapak Ibu. Atau kolaborasinya nanti misalkan gitu, saya selesaikan dulu 20-nya, nanti Bu Fatma melanjutkan 20-nya, maka akan terjadi 40 ya Bapak Ibu, 40 di masing-masing akun Bapak Ibu ya. Nah jadi masing-masing akun, jadi akunnya harus sama. Misal akun sekolah ya harus akun sekolah, akun MGMP harus akun MGMP, atau akun guru inovatif ya harus sama akun guru inovatif. Jadi otomatis yang dipunyai oleh kedua guru tersebut, saya dan Bu Fatma, akan mendapatkan soal yang sama ya, sebanyak 40 walaupun pengerjaannya masing-masing 20. Ini adalah kolaborasi. Nah kalau duplikasi Bapak Ibu, nah duplikasi di sini kita bisa menduplikat soal tersebut dengan mengasihkan linknya kepada teman kita atau kepada seseorang gitu ya. Nah maka dia dengan memasukkan akun Office 365 nya atau akun Microsoft-nya, maka dia akan mendapatkan soal yang sama persis dengan yang saya buat gitu Bapak Ibu ya. Jadi tanpa mengetik ulang ya, atau mengetik ulang, langsung menduplikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kelebihan Microsoft juga. Jadi saya buat 40 soal misalkan gitu pakai Microsoft Form, nanti saya kirim ke Ibu Rianti misalkan gitu, link duplikatnya. Link duplikat juga Bapak Ibu itu tidak akan merusak soal yang saya buat, tapi di sana Ibu Rianti akan bisa hanya menduplikasi ya. Nah beda kalau berkolaborasi Bapak Ibu. Kalau berkolaborasi ya, Ibu Rianti bisa menghapus ya soal saya gitu, misalkan ada yang salah, nah bisa menghapus, diganti, atau keliru ngetik bisa diganti. Nah tapi kalau duplikasi itu tidak bisa. Kemudian pengaturan Bapak Ibu. Nah ini pengaturan settingnya. Nah ini apakah kalau untuk kuis ini bisa hasilnya dia otomatis langsung atau tidak usah ya, tidak perlu. Nah ada anyone can respond semuanya, atau organisasi tertentu aja ya, atau orang-orang tertentu aja yang khusus. Nah itu. Nah kemudian multilingual ya, ini berbagai bahasa Bapak Ibu. Nah kemudian print Bapak Ibu, ketika ingin mencetak juga, misalkan saya ujiannya cetak gitu ya, tapi kita menggunakan Microsoft Form ya, otomatis ketika formnya sudah selesai Bapak Ibu bisa cetak, kemudian save as PDF Bapak Ibu. Nah nanti bisa tinggal di fotokopi ya misalkan gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini lanjutan settingnya Bapak Ibu, pilihan dalam menjawaban ya, menerima respon, atur waktu ya, atau start date, ini waktu kapan mulai kapan berakhir Bapak Ibu.
akses formnya ini atau akses kuisnya ini, kemudian waktu masuknya berapa menit ya kan. Nah itu walaupun ketika kita sudah mulai dibuka dan berakhirnya belum berakhir, tapi kalau ketika sudah waktunya ditentukan sebanyak 120 menit, maka dalam 2 jam ke depan dia akan habis ya Bapak Ibu, walaupun belum ditutup gitu. Kemudian acak ya, acak, kemudian progresnya, sembunyikan respon yang lainnya, kemudian mengkostimasi pesan terima kasihnya. Nah, kemudian praktek membuat form kuis atau survei ya Bapak Ibu. Nanti kita praktekkan Bapak Ibu. Sekilas saja Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, karena ini pelatihan Microsoft, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikatnya dari Microsoftnya dengan mengklik tautan ini atau memasukkan redaksi kodenya dalam Microsoft Learn Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengisi surveinya pada pelatihan ataupun short course ya bahasanya dia, kursus singkat pada webinar kali ini Bapak Ibu. Nah, nanti insya Allah untuk PowerPoint-nya saya akan bagikan Bapak Ibu ya di akhir acara ya, di Google Meet ini. Bapak Ibu, baik kita saya praktekkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, saya karena biasa langsung saya bookmark Bapak Ibu di sini ya. Nah, cara bookmark Bapak Ibu ketika itu sering digunakan, kita bisa klik bookmark Bapak Ibu ya. Nah, office.com Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa klik ini Bapak Ibu ya, bookmark this tab. Nah, ini adalah untuk mempercepat kalau kita memerlukan situs atau website yang sering kita gunakan Bapak Ibu ya. Itu. Jadi langsung ketika kita klik new tab, maka akan berada di bawah sini Bapak Ibu gitu. Nah, ini saya coba keluar dulu Bapak Ibu ya. Nah, sebelah sini ada Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu untuk akun ya. Nah, itu. Jadi bisa Bapak Ibu masukkan akunnya ya. Kalau misalkan kita masuk, kita ketik, misalkan kita ketik ulang kan seperti ini Bapak Ibu ya. Kita ketik ulang. Nah, kita masukkan sandinya ya gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau berdasarkan di sini. Atau kita mau masuk dari forms ya. formoffice.com ya. Formnya ketinggalan S nya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini form yang sudah punya saya ya. Misalnya kita keluar lagi. Nah, bagi
Bapak Ibu yang sudah punya akun tinggal diklik. Bagi yang belum, bisa klik buat akun baru di bawah sini Bapak Ibu ya. Nah, masukkan di sini buat akun baru misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan akun Gmailnya itu menjadi akun Microsoft Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ketik aja akun Gmailnya misal gitu, atau belajar ID-nya. Nah, gitu. Misalkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ikutin aja terus cara ini, nanti akan sudah selesai ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin berbasis Microsoft juga, maka dapatkan alamat email baru di sini Bapak Ibu. Nah, di sini akun Microsoftnya ada 3, outlook.co.id, outlook.com, dan hotmail.com Bapak Ibu ya, di sini. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin memang berbasis Microsoft ya, add-nya ya. Tapi kalau email kita sendiri mau kita masukkan ya tinggal di sini ya, masukkan. Nanti dia ada verifikasi di email ibu ya untuk Microsoftnya nanti. Oke, karena sudah pakai akun sekolah, kita pakai akun sekolah aja Bapak Ibu. Kita masuk ya. Nah, kita masukkan email yang sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalau belum muncul impor cepatnya maka kita pilih selengkapnya ya, hapus selengkapnya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan saya contohkan impor cepat Bapak Ibu ya, misalkan sudah ada soalnya nih. Nah, kita langsung aja impor cepat, unggah Word atau PDF Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, misalkan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal kita pilih kuis apa formulir Bapak Ibu. Nah, nanti akan mengkonversi. Nah, memang terkendala kalau ada beberapa ya Bapak Ibu ya. Kalau tabel dan lain sebagainya itu masih harus dirapikan Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini ada beberapa identifikasi di sini tidak dipastikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan masih kurang bagus Bapak Ibu. Nah, kalau akan bagus seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian seperti ini ya kan. Nah, ini kan tidak bagus Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau seperti ini ya, itu contoh impor cepatnya Bapak Ibu. Jadi file PDF-nya yang penting nggak ada atasnya Bapak Ibu ya, apa sih koper Bapak Ibu ataupun kop suratnya Bapak Ibu ya. Jadi posisi pada kosongan ya, seperti ini. Nah, jadi kosongan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang sudah jadi misalkan gitu Bapak Ibu ya. Misalkan ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini seperti ini sudah ada. Nah, nanti tinggal nunggu respon Bapak Ibu ya, nunggu respon. Nah, kalau kita mulai baru ya. Nah, misalkan kita buat quiz baru. Nah, ini tinggal judulnya apa Bapak Ibu ya. Nah, misalkan USP tadi ya, ujian satuan pendidikan ya.
Nah, deskripsinya boleh ditulis, boleh tidak. Nah, kita bisa pilih gaya tadi di sini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang fitur yang terbaru juga adalah musik latar. Nah, mungkin Bapak Ibu pengen ngerjakan kuisnya sambil santai-santai, misalkan Bapak Ibu, ini musik latarnya ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita pilih. Nah, nggak kedengaran ya. Nah, jadi musik latarnya ada beberapa Bapak Ibu bisa pilih kalau misalkan santai. Tapi kalau posisi ujian resmi ya tidak usah pakai musik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini gaya ini bisa kita aplikasikan misalnya seperti ini. Nah, posisinya di situ Bapak Ibu. Atau yang ini. Nah, ini keseluruhan. Jadi di sini di bawahnya. Kemudian lihat gaya lain juga bisa Bapak Ibu ya. Ujian satuan pendidikan. Nah, dan lain sebagainya. Ini gayanya. Ya, satuan pendidikan kimia. Nah, paham soal. Silahkan ya. Silahkan menjawab ya. Misalkan gitu, atau jawablah ya. Berikan tanda silang atau memilih ya, terserah Bapak Ibu ya. Saya akan memilih jawaban yang dianggap paling benar ya. Nah, gitu. Nanti tinggal kita pilih aja Bapak Ibu ya kan. Nah, untuk membuat paralel Bapak Ibu ya, kita tidak usah bingung, kita bikin pilihan aja dulu. Misalkan kelasnya ada 2, jadi kita tidak copy, kita duplikasi ini Bapak Ibu ya. Kita salin atau copy baru ganti kelasnya, tapi kita langsung aja bikinnya ya. Misalkan kelas dulu ya, kelas ya, misalkan 11 IPA 1 11 lagi 12 Bapak Ibu, 12 IPA 2. Nah, misalnya seperti ini ya. Klik harus diisi posisi 0. Kemudian ini kita pilih yang drop down Bapak Ibu ya, jadi terlihat bagus nanti. Nah, kemudian kita tambahkan baru nama Bapak Ibu ya, nama lengkap. Posisi juga masih 0. Nah, saat di sini Bapak Ibu pilih pencabangan ya. Nah, misalkan divariasi begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita mau bikin paralel soal ya, tapi kalau kita mau bikin satu juga nggak apa-apa ya. Nah, kembali. Nah, kalau sudah lengkap baru soalnya. Nah, sini Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa di copy dari Word-nya tadi ya, ataupun kita jadikan gambar Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita jadikan gambar, misalkan ini kita jadikan gambar Bapak Ibu ya. Kita pakai
snipping tool ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita mau simpan ini ya. Simpan Bapak Ibu ya. Nah, kita simpan misalkan gitu. Terus isi download soal nomor 1 misalkan gitu. Nah, kita masukkan gambarnya di sini Bapak Ibu. Sisipkan gambar, kita posisi unggah, kita masukkan sini. Nah, tinggal ABCD Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah semua soal sudah jadi ya, nanti kita akan minta responnya ya, responnya. Nah, pastikan siapa orang dapat menjawab Bapak Ibu ya. Kemudian sebelum salin kita perpendek dulu misalkan ini. Nah, ini nanti kita salin. Kita bagikan ke grup WA ataupun ke pengurus ataupun ketua kelas. Nah, kalau kita mau buat kolaborasi seperti tadi ya, ini kita tinggal klik posisi titik 3 di sini, kita klik kolaborasi ya. Nah, ada 2 Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita kolaborasi maka kita berkolaborasi dengan siapapun dengan akun kerja atau sekolah, jadi domain yang sama Bapak Ibu ini. Nah, ini kita salin, kita kasihkan ke teman ya, ataupun rekan kerja kita di sekolah gitu ya, atau di MGMP misalnya gitu ya, untuk membuat formnya nih bareng-bareng ya, membuat soalnya di Microsoft Formnya nih bareng-bareng. Nah, kita salin, kita pastekan di Google seperti biasa gitu ya. Nah, ini bisa sama mengedit ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang template Bapak Ibu, nah ini mereka menduplikasi dari tautan yang diberikan, template yang diberikan. Misalkan ini klik salin Bapak Ibu ya. Saya contohkan di sini ya. Nah, saya contohkan di sini. Nah, nanti akan tertulis seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau dia menduplikasi ya, nah berarti jadi miliknya gitu ya, nah, dengan akun dia sendiri ya. Nah, kalau kita klik start now ini hanya menjawab soal. Nah, kalau kita klik duplikat di sini, nah kita masukkan lagi akunnya ya Bapak Ibu. Nah, akunnya ya, misalkan akun guru inovatif Bapak Ibu ya. Nah, maka soal yang tadi itu jadi milik saya di akun guru inovatif Bapak Ibu, sama persis, tinggal kita edit Bapak Ibu ya. Nah, kita edit, kita bisa rubah temanya ya, soalnya bisa diedit kembali gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk kolaborasi duplikasi. Nah, sekarang lanjut ke pengaturan Bapak Ibu.
Nah, ini siapapun dapat menjawab. Nah, pastikan juga checklistnya yang terima tanggapan ini posisinya harus menerima. Nah, kalau kita tidak checklist ini maka tidak terima. Tanggal mulainya, pastikan juga tanggal mulainya, tanggal berapa mau diujikan, misalkan supaya biar linknya ini diberikan duluan, maka tidak akan terbuka oleh murid kita atau siswa kita ya. Tanggal selesainya, nah misalkan mau di sampai betul-betul 2 jam atau dilebihkan 2 jam setengah. Nah, itu betul-betul setelah itu tidak bisa mengakses kembali ya. Atur durasi waktu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu diberikan di sini 60 menit misalnya gitu ya. Nah, maka masuk boleh sesuai dengan jadwalnya, tapi 60 menit sudah selesai, jadi nggak bisa ngirim tanggapan lagi ya. Acak pertanyaan. Nah, apakah semua pertanyaan diacak atau hanya kuncinya saja yang diacak bolak-balik gitu. Nah, yang kita kunci misalkan nomor 1 dengan nomor 2 ya. Nah, itu berarti ini tidak akan teracak nih, yang kelas dengan nama yang lain teracak. Perhatikan inilah kemajuan, ini tidak aktif. Nah, sembunyikan kirim tanggapan lain ya. Jadi Bapak Ibu ketika tidak bisa ingin mengirimkan tanggapan yang lain, ini di checklist Bapak Ibu. Jadi nggak ada setelah selesai tidak bisa mengirim tanggapan lagi ya. Sesuaikan pesan terima kasih di sini juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih telah mengerjakan gitu ya. Nah, ini di bawah bolehkah tanda terima responnya atau mendapatkan email untuk setiap responnya. Ini bisa kita checklist, juga bisa tidak. Nah, kemudian terakhir adalah cetak formulir Bapak Ibu ya. Nah, cetak formulir Bapak Ibu di sini bisa ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pernah dilakukan ya. Saya di sekolah ketika semua harus fotokopi gitu ya. Nah, sedangkan saya inginnya langsung gitu ya. Nanti bisa di sini karena sudah terlanjur membuat di Microsoft Form, kemudian harus fotokopi ya. Ini saya cetak aja ya, baru saya kasihkan ke tim penggandaan untuk menggandakannya. Nah, kemudian responnya Bapak Ibu, ini Excelnya diambil ya karena belum ada. Pratinjau, ini kalau kita mau tes dulu di komputer seperti ini, di seluler seperti apa Bapak Ibu. Nah, seperti ini di seluler kita atau di handphonenya. Mulai sekarang nama kelasnya Bapak Ibu 12 IPA 1 ya kan, nama lengkapnya ditulis, pertanyaannya dijawab gitu ya. Misalkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa testing sendiri Bapak Ibu. Nah, ini periode berapa misalkan gitu ya. Nah, misalkan nah, ini ada yang belum kita kasih poin ya Bapak Ibu. Belum kita kasih checklist juga ini Bapak Ibu ya. Nah, tuh. Jadi nggak bisa dijawab ya. Nah, misalkan kuncinya apa, kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Nah, kuncinya E gitu. Coba kita coba lagi, kita tinjau melalui komputer. Oh, ada 2 ya.
Nggak mau dia posisinya ya. Oh iya, status tadi ditutup ya Bapak Ibu, belum menerima tanggapan. Ya. Nah ini tanggapannya belum bisa ya. Nah misalkan gini aja dah. Kembali ke pertanyaan, kita tinjau, formulirnya ditutup. Nah kalau dia menggunakan timer Bapak Ibu, setelah masuk di sini dia akan tertulis 60 menit Bapak Ibu ya. Nah tertulis 60 menit. Kemudian klik untuk mulai ya. Nah baru, nah itu. Nah kemudian baru dikirim Bapak Ibu. Nah lihat hasil, kalau mau lihat ya Bapak Ibu ya. Nah ini kan karena diizinkan hasilnya. Nah ini teman-teman kalau mau tidak ditampilkan, pilih ini ya. Nah terus saya bikin lagi untuk 12 IPA 2 ya. Nah kalau sudah ada responnya, bisa kita buka di Excel Bapak Ibu. Nah nanti untuk kita mau praktis karena satu form Bapak Ibu ya. Nah ini kita sort dulu Bapak Ibu ya. Nah kita select misalkan hanya kelas 12 IPA 1 ya. Nah maka otomatis yang 12 IPA 1 semua yang hadir, kemudian nanti tinggal di copy ya. Coba saya tambahin lagi ya responnya. Saya tambah lagi, misalkan baru tambah lagi seluler lagi ya. Yang 12 IPA 2 ya. Nah misalnya seperti ini, responnya sudah ada 4. Kita buka di Excel ya. Ada 4 respon. Nah seperti ini. Di sini ada 2 ya, ada 2 yang di 12 IPA 1 dan 12 IPA 2 ada 2. Nah di sini nanti tinggal kita select dulu yang 12 IPA 1 misalnya gitu ya. Nah nanti akan ada beberapa sini ya, tinggal kita copy ya, tambahkan sini, kita pastekan sini ya. Nah berarti inilah yang 12 IPA 1 ya. Begitu juga dengan kita sort lagi di sini, sebaliknya kita copy ya. Kita pastekan di sini misalkan. Nah seperti ini. Nanti yang diperlukan yang kita ambil ya Bapak Ibu, jawaban mereka gitu ya, diambil. Nah kalau sudah Bapak Ibu, nah nanti masukkan di aplikasinya ya, aplikasi Excelnya Bapak Ibu.
tergantung kita mau berapa jumlah soal ya. Yang jelas ini dapat juga aplikasinya dari internet, atau ada teman juga ini di sini Bapak Ibu ya, punyanya seorang guru Pak Margono SPD ya. Nah, sini maksimal soal 60, jumlah peserta maksimal 100. Jadi ini bisa digunakan ya. Tinggal kita klik registrasi. Nah, di sini disesuaikan jumlah ulangannya apa ya, kimia kelas berapa, jumlah peserta berapa, jumlah soal berapa, KKM berapa, nilai maksimum berapa. Nah, ini diperlukan juga dalam kinerja kita Bapak Ibu, bagi yang PNS atau P3K Bapak Ibu. Tidak ada analisis butir soal ya, pilihan ganda. Nah, kalau sudah diinput, kemudian kita input data ya. Nah, ini nggak valid karena dapat dari sudah dikirim ke Google Drive tadi, yang kita sudah aslinya yang di sini. Nah, di sini akan menyesuaikan dengan apa yang kita isi Bapak Ibu ya. Nah, tinggal kita copy paste nama siswa, kita masukkan nomor soal nomornya berapa yang kita inginkan. Soal ada 40 nomor, kemudian pastikan kuncinya berada di atas ya. Kemudian nilai, nah ini nilainya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja, tuntas, tidak tuntas gitu ya. KKM nya 75 misalnya gitu. Nanti tinggal kita perbaikan, kalau misalnya mau diisi perbaikannya ya. Nah, kita kembali ke input data gitu ya. Nah, misalnya kita mau analisisnya Bapak Ibu, nah ini sudah otomatis ya. Ini yang Bapak Margono SPD ini sudah membuat sedemikian mudah buat kita gunakan ya. Yang biasa kita dulu menggunakan rumus untuk menemukan tingkat kesukaran ya, kemudian daya beda gitu ya. Nah, itu. Kemudian kriteria soalnya Bapak Ibu di sini dianggap sangat mudah untuk nomor 1. Kemudian daya bedanya 0,19. Kemudian kriteria soalnya kita gunakan. Nah, ini berarti bagus Bapak Ibu ya. Kita bisa lanjutkan. Nah, kemudian ini mudah. Kemudian sedang Bapak Ibu, sukar. Nah, kalaupun ada yang seperti ini nggak punya daya bedanya negatif, maka harus posisi harus diganti soal ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian revisi, kalau diadakan revisi Bapak Ibu, dan seterusnya ya sampai terakhir. Nah, itu sangat mudah ya. Nah, kemudian untuk ini optionnya yang menjawab Bapak Ibu ya, yang jawab A 1, C 1, D 30 dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian pengecoh. Nah, ini Bapak Ibu nih pengecohnya ya. Banyak responden yang memilih ya. Nah, ini. Kemudian presentasinya 3%, 0, 3, 91, 3 ya, ini. Berarti masih belum bagus ya daya pengecohnya. Nah, untuk posisi perbaikan ini nilai akhirnya Bapak Ibu ini setelah ini ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan dulu ke kembali kepada ketua MGMP-nya. Ya, alhamdulillah Pak Taufik. Jadi dari Bapak Taufik sudah, Bapak Ibu, ini sudah dijelaskan bagaimana kita menginput ya Pak Taufik ya, menginput Iya Pak. soal-soal ya, soal-soal di
di Microsoft. Ya, di Microsoft Office yang 365. Jadi di formnya, di form Microsoft dari 365. Untuk bisa login itu ke Microsoft, kira-kira nanti pakai email tuh Pak Dewi ya? Pakai email tadi ya? Iya. Email yang bebas itu? Apa tertentu Pak? Bisa email bebas didaftarkan di Microsoft. Jadi setiap email bisa Bisa masuk ya? email bebas didaftarkan di Microsoft ya. Gratis ya tadi? Iya. Akun Ya alhamdulillah kalau MGMP memang itu juga bisa, Pak. mungkin Iya, iya. berjangka Pak Topik ya? Akun MGMP juga bisa Pak, akun MGMP. Oh bisa ya. Ya. Jadi walaupun pribadi itu bisa juga ya? Bisa. Sembarang email. Jadi bisa login Bisa. ke Microsoft 365. Jadi enak. Jadi kalau kita mau mencoba Bapak Ibu semua ya bisa. Jadi dengan tadi apa yang disampaikan Bapak Topik tadi sangat bermanfaat. Jadi mungkin ada beda sedikit dengan Microsoft yang biasa Pak ya. Yang di Google biasa itu ya. Pak Topik Iya. agak beda ya, Iya, iya. beda sedikit. Tetapi cara nginputnya sama mungkin ya. Sama ya. Kurang lebih Sama-sama ya. Oh ya, alhamdulillah. Jadi ini yang apa yang disampaikan dari Bapak Taufik tadi, bagaimana kita membuat form di Office 365. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada yang perlu disampaikan dari apa yang dijelaskan tadi, baik oleh Bapak Taufik maupun Ibu Irtadi. Monggo kami silakan. Ibu Isa baru masuk. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari apa yang dijabarkan oleh Bapak Taufik. Itu Pak Saleh, Pak. Monggo. Itu Pak Saleh, Pak. Pak Saleh. Oh ya, Pak Saleh. Pak Saleh Labe. Monggo Pak Saleh. Ya Pak, terima kasih Pak atas saya Volumenya agak kecil. Pak tadi pada itu layar koreksi tadi itu Pak. Layar koreksi tadi itu Pak, kalau saya lihat tadi itu ada tingkat kesukaran, terus ini ada daya beda juga Pak. Kira-kira Pak untuk ini membuat tingkat kesukaran, ini cara kita menilainya bagaimana Pak, dan daya beda itu Pak, maksudnya sampai dapat nilai itu yang tadi seperti yang ada pada aplikasi itu Pak. Lalu Pak, soal saya yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, ini untuk penggunaan opsi jawaban benar Pak, misalnya A, B, C, D, itu kira-kira Pak kalau kalau seandainya soalnya 20 Pak, apakah ini kita juga harus bagi begitu Pak? Misalnya A-nya 5, ini B-nya 5, atau ini bisa secara ini sembarangan begitu Pak? Atau pakai ini pakai sebuah kriteria begitu Pak? Itu saja Pak pertanyaan saya Pak, terima kasih. Oh iya. Jadi langsung Pak Topik ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh Pak Landu. Ya, baik. Bu Ir, Iya, baik. Bu Ir, Ya, Pak. untuk yang ini yang jawabannya bagaimana? Apakah harus dibagi rata atau bebas saja? Oh iya, terima kasih. Ini menanggapi pertanyaan dari Pak Saleh. Ini tentang kriteria yang seperti saya sampaikan tadi tentang kriteria penilaian soal ya Pak ya. Jadi dia di arah bagaimana membuat soal yang benar. Di poin kedua tadi ya saya sampaikan bahwa untuk membuat validitas isi kita perlu namanya konstruksi atau berkaitan dengan teknik penulisan soal. Untuk teknik penulisan soal sendiri ada baiknya penulisan soal itu jawabannya bervariasi Pak, jadi tidak A semua, tetapi persentase A, B, C, D, E itu hampir mirip, tapi tidak harus sama. Misalnya dari 40 soal, kalau A, B, C, D, E berarti paling tidak jumlah jawaban A itu ada 5, berkisar dari 4 sampai 6,
Kemudian dari jawaban B juga sama 4 sampai 6. Jadi larinya di sekitar itu saja. Jadi tidak semua A, B, C dan seterusnya. Tapi menggunakan porsi-porsi pilihan yang bervariasi. Itu untuk jumlah soal. Mungkin menambahkan Pak Topik untuk daya beda ya. Ya, Untuk ya, sama. aplikasi yang dibuat Pak Topik ini sudah untuk Microsoft Teams-nya sendiri, ini adalah alat untuk menginput soalnya ke dalam sebuah aplikasi. Dan untuk malam ini kami memperkenalkan Microsoft Teams. Bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi-aplikasi lain di sekolah juga diperbolehkan. Jadi bisa nanti ada perbandingan yang mana yang lebih bisa teman-teman lakukan atau gunakan, karena saat ini juga kita kurikulum merdeka itu bebas teman-teman, jadi bisa menggunakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Karena Microsoft Teams ini sudah meluas atau merakyat, jadi malam ini kita perkenalkan itu, dan memang sudah sangat kooperatif sekali dengan digitalisasi sekarang. Kemudian jawaban yang sudah diberikan nanti di Microsoft Teams atau aplikasi apapun yang option anak-anak itu bisa di-copy di aplikasi analisis soalnya tadi Pak Topik ya. Itu aplikasi berbeda tadi Pak Topik ya, yang Iya, analisis soal ya. nanti ini sudah saya bagikan PowerPoint materi linknya dengan pilihan gandanya, analisis pilihan gandanya, nanti tinggal copy paste itu. Jadi kalau memang memerlukan sih tinggal di copy aja yang masternya itu. Alhamdulillah. Nah, teman-teman bisa menggunakan analisis soal yang diberikan oleh Pak Topik menggunakan aplikasi apapun atau mengetik secara manual di aplikasi tersebut jawaban anak-anak. Ya, Tetapi benar-benar. alangkah baiknya jika menggunakan aplikasi yang sudah diberikan oleh Topik tadi atau aplikasi yang Bapak Ibu punya di sekolah masing-masing. Nah, dari analisis tersebut itu sudah otomatis muncul daya bedanya, kemudian indeks kesukarannya dan sebagainya. Pertanyaan dari Pak Saleh tadi tentang daya beda. Jadi daya beda itu adalah sebenarnya adalah menyatakan seberapa jauh kemampuan seorang peserta didik itu, kita mengetahui bahwa berapa banyak peserta didik itu benar jawabannya dalam menjawab soal tersebut dan berapa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Jadi daya pembedanya itu terlihat dari angka yang tertera nanti di aplikasi tersebut. Biasanya daya beda itu dari -1 sampai 1. Jadi semakin kecil dia daya bedanya, maka soal tersebut semakin buruk. Artinya jawaban daya pembedanya soal tersebut semakin tidak bagus. Tetapi kalau nilainya nanti ke arah 1, maka daya beda soal itu bagus. Artinya bahwa jumlah menjawab benar maupun salah itu bervariasi. Jadi soal itu tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Kemudian indeks kesukaran itu adalah sama juga, bahwa proporsi soal yang dijawab oleh anak-anak kita. Indeks kesukaran juga berkisar dari 0 sampai 1 nanti di sana. Biasanya di aplikasi seperti itu indeks kesukarannya. Artinya soal ini diharapkan bahwa butir soal tersebut jangan terlalu mudah dan juga jangan terlalu sulit. Diharapkan seperti itu. Tetapi kalaupun itu terjadi tidak masalah Bapak dan Ibu, karena memang kita membuat soal itu pasti di dalamnya ada beberapa soal yang HOTS. Artinya soal HOTS itu artinya anak-anak belum tentu bisa menjawab secara semuanya, tetapi bisa saja hanya sebagian kecil saja. Tapi tidak ada masalah. Jadi itu mungkin tambahan dari secara teoritiknya Pak Taufik, mungkin Bapak bisa nanti menambahkan juga dari sisi aplikasinya. Terima kasih dari saya. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Irianti ya, luar biasa nih menjadi pemahaman lebih jelas buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Untuk aplikasi ini juga sebenarnya bukan dari saya Bapak Ibu, cuma kemarin melalui internet dan juga pernah pelatihannya, jadi dikasih aplikasi. Jadi aplikasi ini sudah saya dapatkan di tahun 2016 ya Bapak Ibu. Jadi dan ini terus saya gunakan memudahkan kita daripada kita untuk menghitung satu persatu ya Bapak Ibu ya, menghitung daya beda, tingkat kesukaran, soal itu digunakan apa tidak, gitu ya. Jadi izin share screen dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah langsung ada ya analisis kita ya. Nah, ini tingkat kesukaran yang sudah dijelaskan Bu Irianti tadi, bahwa rentangnya dari
-1 sampai 1. Nah, ini ada indeksnya, indeks tingkat kesukarannya ini 1, sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Berarti luar biasa nih jawabnya, berarti semua pada posisi yang tepat Bapak Ibu ya. Kemudian sangat sukar ini ya, ini Bapak Ibu ya, bisa dilihat 77686. Nah, itu kemudian diganti nih ya, berarti karena sangat mudah sekali, sudah tahu semua ini diganti Bapak Ibu ya. Kemudian posisi di sini sedang revisi, berarti ada yang perlu kita perbaiki gitu Bapak Ibu. Sukar digunakan, berarti bagus ini Bapak Ibu, walaupun tingkat kesukarannya sukar ya, tapi bagus, bisa digunakan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi sesuaikan dengan ini. Nanti pengecohnya, nah ini bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, pengecohnya bagus apa enggak gitu ya. Kalau posisi seperti ini kan, nah, bagus ya, itu persentasenya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk materinya Bapak Ibu bisa diambil linknya, PowerPoint materinya, dan juga redeem kodenya Bapak Ibu untuk sertifikat dari Microsoft, nanti bisa buat ya Bapak Ibu ya. Kemudian link surveinya bisa diisi, kemudian analisis materinya, analisis pilihan gandanya Bapak Ibu juga ini ada di sini juga Bapak Ibu, tinggal diklik linknya di kolom chat Bapak Ibu, nanti diklik. Nah, saya contohkan untuk ininya ya Bapak Ibu ya, untuk sertifikat dari Microsoftnya ini. Izin saya share lagi Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan kita posisikan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal diklik aja. Kalau di sini tekan CTRL dan plus klik Bapak Ibu ya. Nah, di sini tinggal tekan CTRL sampai berbentuk tangan, tinggal kita klik, nanti akan memasuk ke Microsoft Learn Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan akunnya ya, yang sudah dibuat tadi ya. Nah, saya masukkan akun sekolah saya Bapak Ibu. Nah, nanti dia posisi langsung akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya, langsung akan muncul. Nah, nanti kita klik aja ini redeemnya Bapak Ibu ya, kita klik redeemnya. Nah, maka secara otomatis akan masuk seperti ini ya Bapak Ibu. Tinggal kita klik profil kita ya Bapak Ibu. Kalau belum muncul bisa klik profil sini ya Bapak Ibu. Nah, ini akan kita dapatkan tadi Bapak Ibu ya, batch kita ini ya, assignment ya, penugasan atau POM ya. Nah, ini kita dapat 1100 XP ya Bapak Ibu, extra point ya. Nah, kalau kita sertifikatnya itu Bapak Ibu, kita di achievement ya, kemudian kita di
modul ya. Nah, di modul. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Nanti tinggal ditekan atau diklik posisi printer ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di print ya ini ya. Kita kemudian save as ya, save as PDF. Nah, kita save. Nah, itu pastikan di sini misalnya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari PowerPoint-nya tadi langsung ke sertifikat Microsoft Learn-nya yang sudah di. Oke, silakan Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Topik. Nah, kita sudah dapat sertifikat itu, bisa di-download ya Iya, bisa Pak. dari Iya, bisa Pak. form ini. Kemudian selanjutnya ada lagi kira-kira Bapak Ibu, monggo. Mungkin ada yang belum. Tadi cara menginput sudah dijelaskan juga ya. Tinggal memasukkan Pak. Jadi analisisnya tadi itu Pak Topik ya, pakai Excel ya, yang di Excel kayaknya itu Iya, ya. Excel Pak, analis Excel. Sangat mudah Iya, sekali. Excel Pak, analis Excel. Excel ya. Sangat mudah sekali. Oh iya ya. Langsung dilingkan ke form tadi ya, bisa langsung ya. Iya, pakai Iya, pakai aplikasi apapun bilang Bu Ir tadi bisa. Yang penting aplikasi apapun bilang Bu Ir tadi bisa. yang penting bisa di copy paste di situ Bapak. Yang penting bisa di copy paste di situ Bapak Ibu. Iya iya. Atau di input manual juga bisa ya. Oke, terima kasih. Atau di input manual juga bisa ya Bapak. Iya. Kan sudah disiapkan kan ganti nama mungkin kalau yang perlu dia. Iya. Iya benar Pak. Apalagi itu sangat bermanfaat sekali Pak Taufik tadi ya apa yang disampaikan. Apalagi yang mau untuk pengisian SKP juga itu diminta biasanya. Iya, kinerja Jadi SKP. kalau ya, bisa benar, kita benar. semua harus bisa Iya, kinerja SKP ya. ya. Benar-benar. Ini tahun ini kayaknya diminta semua itu. Jadi sangat bermanfaat sekali itu. Kemarin banyak minta analisisnya itu. Jadi setiap kita bikin soal itu diminta analisis. Jadi ya alhamdulillah. Tadi sudah di-share Pak ya. Tadi ini lewat HP tadi Pak Taufik. Oh ya terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi. Selagi kita ini sesuai dengan judulnya kan. Jadi Bu kita Ina, ini Pak. tentang analisis soal. Bu Ina, Pak. Oh iya, Bu Ina. Monggo Bu Ina. Silakan. Bu Ina, monggo. Ya. Silakan. Ya. Silakan Bu Ina, silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hebat guru-guru sangat dalam hal menganalisis soal tersebut. Jangan lupa Bapak Ibu ada yang poin soal hot itu harus bersifat ada tadi kontekstual juga ya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita kaitkan dalam kontekstual, apalagi kalau dengan aplikasi MS Form ini bisa berwarna, bisa dipoto dalam kehidupan sehari, kita foto lingkungan kita, baru kita masukkan, jadikan kasus seperti itu. Tidak hanya monoton dari konsep teori saja, jadi saya contohnya ya saya tadi tuh lagi bikin soal juga, besok kan ujian semester genap tuh kan. Jadi saya pas pakai Microsoft Form dengan Pak Slamet udah berkolaborator. Seperti ini contohnya. Saya foto lah di dapur tuh ini contohnya. Yang gambar-gambarnya. Jadi bisa dimasukkan di MS Form tersebut.
Jadi dia mungkin kemudian ini bisa digambar sendiri kan, gambarnya dimasukkan. Ya, hal-hal seperti ini lebih mudah lah Bapak Ibu dengan MS Form, dengan Microsoft Form ini. Dengan analisis soal seperti itu. Jangan lupa yang tadi bersifat kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, karena ingat waktu nanti kelas 3 anak-anak itu ujiannya itu kan pakai literasi dan numerasi. Jadi tidak monoton seperti soal teoritis. Kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja mungkin mengingatkan kembali. Ya, mantap Bu Ina, ya luar biasa memang ini bagian pembuat tim pembuat Masuk. soal ini. Bagian pembuat soal ini ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Sip. Pak Selamat, ada Pak Selamat. Kolaborator. Iya. Pas Wina. Oke, terima kasih Wina. Kemudian Bu yang lain lagi, ada yang perlu ditanyakan ke Pak Taufik? Iya, saya ada lihat di chat nih Iya, dari saya Pak ada lihat Selamat di chat ya. nih dari Pak Selamat ya. Oh iya, Mohon monggo, maaf Pak Selamat. bertanya apakah bisa Mohon antar maaf sekolah bertanya, bisa apakah berkolaborasi? bisa antar sekolah bisa berkolaborasi? Sangat bisa ya, Sangat bisa ya. Hanya akunnya yang penting sama ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan pakai akun guru inovatif, nah berarti dia tuh bisa itu antar sekolah. Jadi sangat bisa sekali ya. Kalau akunnya beda, belum tahu, siapa tahu ada update terbaru ya. Kalau sekarang sih masih belum bisa ya, setahu saya, tapi belum pernah coba sih. Nanti saya cobalah. Siapa tahu dengan akun yang berbeda bisa berkolaborasi. Yang jelas dengan akun yang sama ya itu bisa berkolaborasi ya. Gitu Pak Selamat ya. Silakan, masih ada lagi. Bu RR. Ya, Bu Sirtu Pilainingsih ya. Silakan Ibu. Halo. Mikrofonnya ditutup. Ya monggo Bu. Oh, kenapa Microsoft? Nggak bisa, nggak muncul. Di on kan langsung Bu. Oh, mau nanya untuk kunci jawabannya. Oh iya, Jawaban yang ganda tadi bagaimana? Oh iya ya. di analisisnya. Oh iya ya. Baik. Oh, cara penulisan, Pak. Oh, Pak Saleh ya. Nah, untuk ini ya. Nah, untuk pilihan ganda Bapak Ibu di sini tinggal di yang jawaban benar tinggal dicentang kalau di Microsoft Form Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini awalnya. Nanti kalau yang sudah benar tinggal dicentang seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan Pak Saleh tadi bahwa hurufnya apa kapital apa kecil ya. Nah, nanti
disesuaikan input datanya Pak ya. Jadi misalkan Bapak pilih di sini A kecil ya, berarti di bawahnya harus sama ya Pak ya, agar terbaca dengan baik di aplikasi ini Pak, seperti itu. Jadi misalkan kalau di sini A kecil ya A kecil ya, nah itu. Kalau A besar ya A besar, seperti itu Pak, karena menyesuaikan dengan kunci jawaban gitu. Yang seperti itu Bapak Ibu. Sebaiknya huruf besar Pak ya. Terima kasih Bu Irianti ya. Nah. Baik, silakan Bapak Ibu ya, nanti sertifikatnya langsung dari Microsoftnya itu, silakan langsung klik aja tautan linknya, dibagikan dari PowerPoint saya, dan PowerPoint dari Bu Irianti juga sudah ada linknya, link Google Drive-nya di sini ya Bapak Ibu, tinggal diklik juga, nanti tinggal bisa diunduh ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Iya, Apa yang disampaikan tadi. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan, masih ada waktu. Ya, belum ada, mungkin sudah dicukupkan ya Pak, sudah pas jam 10 juga. Alhamdulillah. Jadi kayaknya sudah cukup sementara ini Pak Taufik, sebagai awal ya, sebagai awal webinar kita MGMP Kimia SMA tuker di PMM. Mudah-mudahan nanti selanjutnya lebih menarik lagi, lebih banyak lagi yang perlu kita kaji di PMM, dan kemungkinan mudah-mudahan pesertanya nanti pun akan selalu bertambah. Jadi ini sementara mungkin tidak hanya di MG Kimia, kita lingkupi sudah undangan tadi, bisa-bisa seluruh Indonesia kita coba nanti ya. Tak mungkin bisa menggunakan ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ya, di tema hari ini, di malam ini tentang analisis ujian satuan pendidikan dengan Microsoft ini sudah disampaikan oleh pemateri kita Bapak Muhammad Taufik SPD MPD dan Ibu Irianti SPD. Apa yang disampaikan tadi semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bapak Ibu ya saat ini untuk webinar hari ini yang bisa kita laksanakan dengan baik ini. Mungkin bisa kita akhiri, dan sebelumnya terima kasih semua kepada pemateri Bapak Taufik dan Ibu Ir serta Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di dalam kegiatan webinar MGMP Kimia ini dengan lancar. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengurus MGMP Kimia Kuker. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.